Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Saya akan absen dulu untuk Ayu hadir. Hadir. Anggita. Hadir, Pak. Galuh. Hadir, Pak. Saya langsung masuk ke pelajaran inti hari ini ya. Jadi pertama itu saya ingin membahas SWOT atau SWOT dalam membentuk pembelajaran. Dari pertama itu latar belakang, yaitu belajar merupakan proses yang dilakukan seorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman baru. Setiap mahasiswa memiliki kemampuan, kebiasaan, serta tantangan yang berbeda dalam belajar. Oleh karena itu, diperlukan strategi belajar yang tepat agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Salah satu cara untuk menyusun strategi belajar adalah menggunakan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, Threat, dapat menentukan langkah yang tepat untuk meningkatkan prestasi akademik. Nah, pengertiannya, strategi belajar adalah cara atau metode yang digunakan seseorang untuk mencapai tujuan belajar secara efektif dan efisien. Strategi belajar meliputi yang pertama, menentukan tujuan belajar. Yang kedua, mengatur waktu belajar. Yang ketiga, memilih metode belajar yang sesuai. Yang keempat, mengevaluasi hasil belajar. Mahasiswa yang memiliki strategi belajar yang baik akan lebih mudah memahami materi, mengerjakan tugas, dan memperoleh hasil belajar yang maksimal. Analisis SWOT merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis kondisi internal dan eksternal seorang maupun organisasi. SWOT terdiri dari 4 komponen, yaitu kekuatan, strength, kemampuan atau kelebihan yang dimiliki, weakness atau kelemahan, kekurangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Peluang itu opportunities, kesempatan yang dapat dimanfaatkan. Threat yaitu ancaman, faktor luar yang dapat menghambat keberhasilan. Tujuan-tujuannya, yang pertama mengenali potensi diri, yang kedua mengetahui kelemahan yang harus diperbaiki, yang ketiga memanfaatkan peluang belajar yang tersedia, yang keempat mengantisipasi berbagai hambatan dalam belajar, yang kelima menentukan strategi belajar yang sesuai, yang keenam meningkatkan prestasi akademik masing-masing siswa. Strength itu kekuatan. Strength merupakan kemampuan atau kelebihan yang dimiliki mahasiswa. Contohnya, disiplin mengikuti perkuliahan, rajin membaca buku, cepat memahami materi, mampu bekerja sama dalam kelompok, memiliki motivasi belajar yang tinggi, aktif bertanya kepada dosen, memiliki kemampuan menggunakan teknologi. Nah, strateginya, kekuatan tersebut harus dipertahankan dan terus dikembangkan agar menjadi keunggulan dalam proses belajar. Weakness atau kelemahan. Weakness adalah faktor yang berasal dari diri sendiri dan dapat menghambat proses belajar. Contohnya, sering menunda tugas. Kedua, kurang percaya diri saat presentasi. Yang ketiga, sulit mengatur waktu. Yang keempat, mudah terdistraksi media sosial. Yang kelima, kurang aktif berdiskusi. Yang keenam, tidak memiliki jadwal belajar. Nah, cara mengatasinya adalah untuk yang sering menunda tugas itu harus membuat jadwal belajar.
Yang kedua, Bacot mengurangi bang. penggunaan media sosial saat belajar. Yang ketiga, melatih kemampuan presentasi. Yang keempat, menentukan target belajar setiap minggu. Opportunity atau peluang. Opportunity adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan prestasi belajar. Contohnya perpustakaan kampus, LMS Unindra, webinar, dan seminar, internet sebagai sumber belajar, ChatGPT dan teknologi AI, bimbingan dosen, kelompok belajar. Strateginya, memanfaatkan seluruh fasilitas yang tersedia agar proses belajar menjadi lebih mudah dan efektif. Threat atau ancaman. Threat merupakan salah satu faktor dari luar yang dapat menghambat proses belajar. Contohnya, pengaruh media sosial. Yang kedua, game online. Yang ketiga, lingkungan belajar yang tidak kondusif. Yang keempat, jadwal kuliah yang padat. Yang kelima, stres akademik. Dan yang terakhir, banyaknya tugas. Cara mengatasinya adalah membatasi waktu bermain media sosial, membuat prioritas pekerjaan, belajar di tempat yang nyaman, menjaga kesehatan fisik dan mental. Strategi SWOT. Yang pertama SO strike sama opportunity, menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Contohnya mahasiswa yang aktif dan percaya diri mengikuti seminar atau lomba akademik. Strategi WO, weakness sama opportunity, menggunakan peluang untuk mengatasi kelemahan. Contohnya, mahasiswa yang kurang memahami materi mengikuti webinar atau belajar melalui video pembelajaran. Strike sama threat, menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Mahasiswa yang disiplin tetap fokus belajar meskipun banyak gangguan dari media sosial. Strategi WT, weakness, dan threat, mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman. Contohnya, mahasiswa membuat jadwal belajar agar tidak menunda tugas dan mengurangi stres. Dan sekian, terima kasih.